Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Taulifa Mudrika, biasa dipanggil Ika, dengan NPM 2406445232 dan berasal dari Program Pendidikan Vokasi Prodi Fisioterapi Angkatan 24. Dan di video kali ini, aku akan memaparkan isu mengenai fenomena penggunaan pengobatan alternatif di kalangan masyarakat dan keterkaitannya dengan teori sosioantropologi kesehatan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu konsep sehat dan sakit dalam sosioantropologi kesehatan. Dalam antropologi kesehatan, konsep sehat dan sakit dipandang sebagai konstruksi sosial dan budaya yang berbeda di setiap masyarakat. Sehat tidak hanya diartikan sebagai keadaan bebas dari penyakit secara biologis, tetapi juga mencangkup kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Sakit di sisi lain tidak selalu berkaitan dengan gangguan fisik, melainkan juga bisa mencangkup masalah sosial atau spiritual. Dan pendekatan utamanya itu ada dua. Pertama ada pendekatan biomedis yang melihat kesehatan secara ilmiah dan berfokus pada tubuh manusia sebagai objek penelitian. Yang kedua ada pendekatan holistik yang mencangkup faktor-faktor sosial, budaya, spiritual, dan psikologis dalam memahami kesehatan dan penyakit. Kalian tahu gak sih guys, bahwa penggunaan pengobatan alternatif itu semakin marak di kalangan masyarakat. Meskipun sekarang itu kesehatan modern itu semakin maju dibandingkan zaman-zaman dahulu kan. Nah, fenomena ini tuh dapat kalian lihat tahu dengan banyaknya orang yang lebih memilih pengobatan tradisional dibandingkan dengan pengobatan modern seperti pergi ke dukun, tabib, terus pijat urut, apalagi ya, banyak deh pokoknya di daerah pedesaan terutama. Mengapa sih masyarakat tetap percaya pada metode ini? Meskipun kemajuan ilmu kedokteran itu semakin pesat. Contohnya kayak video sebelah deh, kalian tonton ya. Ida Dayak yang diklaim dapat menyembuhkan berbagai penyakit tulang belakangan viral di media sosial. Ikatan Dokter Indonesia menanggapi fenomena tersebut dan menyarankan agar masyarakat tetap berobat secara medis. Fenomena pengobatan tradisional Ida Dayak belakangan ramai diperbincangkan lantaran bisa menyembuhkan berbagai penyakit tulang. Ida Dayak semakin viral usai menggelar pengobatan massal di Depok, Jawa Barat beberapa hari lalu. Namun pengobatan yang sedianya akan digelar selama 2 hari tersebut akhirnya batal lantaran membludaknya pasien yang ingin berobat hingga terjadi kericuhan. Menanggapi ramainya warga yang ingin menempuh pengobatan alternatif seperti Ida Dayak, mendapat reaksi dari Ikatan Dokter Indonesia melalui Asosiasi Ortopedi. IDI menyebut metode tersebut harus dibuktikan secara ilmiah terlebih dahulu. Mestinya, seharusnya, apapun yang dikerjakan itu ada monitoring dan evaluasi untuk efektivitasnya. Karena tanpa itu nanti kita berasumsi dan itu tidak bagus. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya seperti ini, mari sama-sama kita lihat, ya. Kita lihat, kita evaluasi. Kendati demikian, IDI menyarankan masyarakat yang memiliki cedera tulang untuk tetap berobat secara medis. Dari Jakarta, asal Kalimantan Timur itu kini muncul pengobatan Bangman yang berasal dari Aceh. Tak kalah dari Ida Dayak, pengobatan Bangman pun dilakukan dengan cepat tanpa menggunakan obat ataupun minyak apapun. Pengobatan Bangman tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok @acehviral di media sosial. Dalam video itu tampak banyak warga dari anak-anak hingga orang dewasa tengah mengantri untuk diobati. Satu persatu dari mereka dilayani cepat dan santai oleh Bangman tanpa pasien merasa kesakitan. Setelah selesai diurut, pasien pun sepertinya memasukkan sesuatu yang diduga upah ke kantong baju Bangman yang sama sekali tak dilihatnya karena terus melanjutkan melayani pasien lain. Kemudian tim Tribun Network serambinews.com mendatangi lokasi praktik Bangman pada Sabtu 8 April. Dalam kesempatan itu, Bangman mengaku melakukan pengobatan sesuai dengan kemampuannya, sedangkan yang menyembuhkan hanyalah Tuhan. Sementara itu, keluarga menerangkan bahwa Bangman menjalankan pekerjaan tersebut karena turun-temurun dari almarhum orang tuanya. Pemilik nama lengkap Salman itu sudah mulai mendampingi orang tuanya mengurut warga terkilir dan sejenisnya itu sejak berusia 13 tahun. Sejak itu ia mulai membantu mengurut bersama orang tuanya. Dalam pengobatan yang dilakukan oleh Salman tidak menggunakan obat apapun dan tidak ada penginapan untuk pasien.
Berdasarkan dari cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama, itu terdapat fenomena yang dapat dianalisis menggunakan teori sosioantropologi kesehatan, khususnya dalam konteks teori kebudayaan kesehatan dan juga sistem kepercayaan masyarakat terhadap penyakit. Yang pertama itu teori kebudayaan kesehatan. Kesehatan dan penyakit itu dianggap berbeda-beda berdasarkan setiap budayanya. Dalam masyarakat tradisional, kesehatan tidak hanya terkait dalam aspek fisik, tetapi juga ada aspek spiritual, emosional, dan juga psikologis. Oleh karena itu, pengobatan alternatif ini menggabungkan unsur-unsur spiritual agar dianggap lebih lengkap oleh masyarakat yang memiliki sistem kepercayaan tradisional. Pengobatan konvensional itu hanya berfokus pada aspek biologis, dan seringkali dianggap tidak cukup mengatasi masalah yang melibatkan roh, emosi, dan juga interaksi sosial. Teori kedua yang dapat kita simpulkan yaitu teori tentang sistem kepercayaan terhadap penyakit. Jadi setiap masyarakat itu memiliki konsepnya tersendiri dalam memahami suatu penyakit, baik yang bersifat alamiah maupun supranatural. Tetapi di banyak komunitas, penyakit itu sering dianggap berasal dari gangguan roh atau kutukan, apalagi di daerah-daerah yang terpencil di mana masyarakatnya belum mengetahui tentang asal-usul penyebab penyakit yang dirasakan. Oleh karena itu, solusi untuk menyembuhkan penyakit tersebut, mereka seringkali menggunakan atau melibatkan tokoh-tokoh spiritual seperti dukun dan juga tabib, yang dipercaya dapat berinteraksi dengan kekuatan gaib tersebut. Teori ini menekankan bahwa persepsi masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit itu dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang kolektif, dan seringkali mempengaruhi pilihan mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Jadi guys, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat itu menggunakan pengobatan alternatif bukan hanya karena keterbatasan akses dan juga fasilitas dalam pengobatan modern, tetapi karena di dalam diri masyarakat tersebut terdapat cerminan nilai-nilai budaya dan juga kepercayaan yang masih kuat di dalam individunya. Sehingga dengan memahami konteks sosioantropologi kesehatan ini, kita dapat melihat bahwa fenomena ini tidak hanya dapat dinilai dari sudut pandang medis saja, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari identitas sosial, spiritual, dan juga budaya masyarakat. Begitu. Cukup sekian video pemaparan mengenai penggunaan pengobatan alternatif di kalangan masyarakat dan juga keterkaitannya dengan sosioantropologi kesehatan. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Bye-bye.